Hello, hello. Hello. Should I be wearing Nunggu dulu. sebentar kali ya. Halo. Hai, selamat siang. Yes, aku dandan hari ini. Sekali-sekali, thank you so much. Mau dibukanya nggak biar bisa baca? Aku dandan sedikit. You wanna put something here? Karena it's a special day, I'm going live with my husband. You wanna pin something? Yes, please. Apa? Bilang, untuk apa menikah? Part 1. Part 1. Untuk apa menikah part 1? So it's going to be part 2, part 3, part 4. Ada mama, hai mam. Banyak juga ya partnya. Part 1 aja. Okay. Hello, we're gonna talk about your book, mommy. Udah ditanda-tandain nih. Hai, selamat siang. Do you wanna greet your audience? It's your audience. Oh, Hi. it's your audience too. Halo. Selamat siang. Buat yang belum kenal, ini suamiku, suami gue. Yes. Yes. Last time I check. Last time we check, he's still my husband. Udah hampir 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Oke, kita mulai aja kali ya. Siapa yang tadi malam ikutan Clubhouse? Tadi malam tuh Clubhouse perdana gue ikutan room selama itu. Sebelumnya malah yang belum pernah sih. 3 jam. 4 jam. Oh ya? Almost 4 hours. Siapa yang tadi malam ikutan? Karena hampir 300 sampai 400 orang dan 4 jam dari jam. Roomnya apa? Jelas. Roomnya oh ya belum yang kemarin nggak ikutan. Nama roomnya itu untuk apa menikah? Discussion with the expert Ibu Rani Anggraini Dewi. Yang bikin room itu sebenarnya The Bright Dad, Friska dan Indah sama Gupta dari Geometry Studio yang kebetulan memang publisher buku ini. Dan ternyata tadi malam seru banget. Seru banget sampai ya? pegel kata mama. Iya, gue sampai pegel. Tapi mama kuat banget sih. Yes. Gue sama Ruben udah ngantuk banget. Tapi karena kasusnya seru-seru ya Ben ya. Yes. Karena kasusnya seru-seru, bener-bener apa ya? Membuka mata bahwa realita pernikahan itu memang tidak seindah social media. Tidak seindah dan tidak segampang di social media. Kan orang-orang rata-rata sukanya ngeposting foto-foto yang bagus-bagus aja, yang mesra-mesra ya kan, yang kelihatannya kayaknya couple-nya harmonis banget gitu ya. Kita Android users can't relate. Yeah. Yes, and we're sorry. Yeah. Like as if we're the owner of Clubhouse. Tapi ya mudah-mudahan hari ini bisa sedikit memberi apa ya? Summary dari diskusi tadi malam kali ya. Yes. Jadi intinya, I already have as usual karena gue jarang live IG and I wanna make it worthwhile. We already make points yang kita mau bahas hari ini apa? We. Lu kayaknya. No, we. Oh iya. You and me. Masa gue doang? Kan I'm not married to myself. Iya, jadi menurut lo tadi malam pembahasannya, I mean like I wanna ask you like because last night kan kamu di jump into the conversation, ya kan? Ada ditarik. Tiba-tiba Ruben ditarik sama Gupta sama Friska untuk ikutan. Jadi gue pengen nanya like how was the discussion last night? Kenceng banget sih. Sorry. Diskusinya tuh sangat menarik. I wish more men, lebih banyak cowok ikut hadir di diskusi tersebut karena pertama tuh gue rasa kayak the work around marriage itu harus datang dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue sangat salut sama nyokap karena Mama Rani tuh sangat apa yang aku share ke kamu tuh kayak she's very relatable. Yeah, she's very relatable and very ahead of her time. Jadi kayak untuk banyak pertanyaan yang datang seputar marriage, people and relationships keseluruhan ya, mungkin bukan pernikahan aja. She was able to do active listening and then almost bukan menasehati tapi untuk orang yang nanya untuk menggali dan tahu
jawabannya sendiri itu apa. Because I think honestly we all know what the answers are. We just need kind of validation to an affirmation on the sebenarnya itu langkah-langkah berikutnya itu apa? Iya, karena sebenarnya kalau kita dengerin tadi malam, kebanyakan kasus-kasus orang itu, maksudnya yang kita dengerin ya, itu tuh kan real life stories kan, real life cases kan, dan mostly these questions yang datang dari mereka, itu tuh sebenarnya mereka tuh udah tahu jawabannya, mereka tuh cuma butuh validasi, bener kata kamu, mereka tuh butuh afirmasi dari orang lain. Kalau langkah yang mereka jalankan itu adalah yang benar. Iya, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita gali ke diri kita deep down inside, we know the answers are there. Ya nggak sih? Whether we stay or whether we be away from our partner. Why are you smiling? Gue jadi kayak gue jadi kayak kalau misalnya gue kayak mau nonton Netflix gitu kan tiap malam gue kayak mikir kayak gue nonton yang ini apa yang ini ya. Sebenarnya gue tahu gue mau nonton yang apa, but I just need to ask you. Ya, dan itu annoying banget sih. Karena tiap malam dia bisa 1 jam cuma clicking through Netflix, ujung-ujungnya gue yang nentuin kayak you're such a waste of time. Iya, jadi kebanyakan tuh orang tuh bener-bener nggak mengenal dirinya. Mungkin itu ya yang salah satu stronger points yang gue dapat tadi malam. Kebanyakan orang itu tidak mengenal dirinya sehingga dia selalu butuh validasi dari orang lain. Padahal ini tuh terkait hidupnya dia gitu loh. Padahal ini tuh terkait hidupnya orang itu, hidupnya kita. Tapi kita butuh validasi dari orang lain kalau keputusan kita tuh terbaik loh gitu, atau keputusan kita tuh udah bener loh gitu. Dan ternyata ya memang itu membuktikan kita itu banyak banget tidak mengenal diri kita gitu, ya nggak sih? Dan menurut gue, jujur gue juga termasuk yang kayak gitu dulu ya. Waktu gue menikah dengan Ruben, itu tuh pelan-pelan, slowly mengikis gitu. Gue makin bisa mendengarkan isi hati gue sih gitu. Tapi nanti ya kita akan ngebahas itu lebih dalam lagi di sesi kedua. Jadi kita mau cerita dulu karena saking banyaknya pertanyaan yang sebenarnya gue juga sebenarnya ragu menjawab gitu, makanya gue sampai hari ini akhirnya ya udah deh kita bahas aja di live IG. Banyak yang nanya kita tuh ketemunya gimana. Terus nggak menarik sih sebenarnya ceritanya. Banyak yang nanya di kuburan lo kira gue Susana. Emang itu scary? Enggak. Oke. Banyak yang nanya kita tuh ketemunya gimana. Terus abis itu banyak juga nih ada teman-teman kita nih di sini nih yang semacam butuh approve gitu ya teh dari orang lain. Iya betul, semacam itulah. Banyak yang nanya kita ketemunya di mana. Terus banyak juga yang nanya gimana kita bisa nikah gitu karena ya kita backgroundnya beda banget tuh Ben. Like you came from a different planet, I came from a different planet, and how did we end up here gitu kan? Yeah, so we're gonna share a bit of that. Kamu yang mulai deh. Masa gue sih? Ladies first ya? Ladies first. Oke. Tapi lu jujur ya, lu jangan jaim-jaim ya? Enggak lah, paling dia suka jaim sih soalnya. Ini nggak ada orang-orang kantor Ruben kan yang nonton. Oke, wait. Wow, udah 125, rame juga. Oke, cerita dong sedikit Teh Keke dan Mas Ruben waktu awal menikah dan awal ketemunya bagaimana? Mungkin awal ketemu dulu kali ya. You gonna answer apa? Yeah, I'm gonna answer and then you answer. Okay. We met. Ini sebenarnya nggak inspiring ya ceritanya. We met at a club. At a club. Oke. Kita ketemu di klub gitu, celah. Klub malam. Tahun 90-an ya kita ya. Jadi kita waktu itu nongkrong di mana? Ya, jadi kita dikenalin sama sahabat mutual friend kita, sahabat kita namanya Karina. I don't know whether you're here, Karina. Dikenalin nama sahabat kita namanya Karcel. Karcel kebetulan sahabat gue dari SD, tapi sahabat Ruben di Sydney. Jadi Ruben dulu sekolah kuliah di Sydney, temenan sama Karcel. Gue kuliah di Australia juga, tapi di Perth. So we were at the same country, but we were in a different cities. Yes. Tapi pada saat itu kita belum kenal. Terus abis itu kita kenalan tahun berapa tuh Ben ya? Gue umurnya 25 sih. Gue umurnya 24 ya? Gue lupa ya. Ya, kita ketemu di sebut gak namanya? Udah gak penting ya. Pokoknya Taman Ria Senayan deh, angkatan gue pasti tahu nih. Kita ketemu di Taman Ria Senayan, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dikenalin deh. Nah pas dikenalin, lo punya gimmick yang jijik gitu sebenarnya. Udah, gak usah diceritain. Ceritain aja. Jadi Ruben pas dikenalin sama gue. Itu bukan gimmick, itu beneran sakit. Gue tuh abis main basket, terus kayak jari gue kesleo.
Terus waktu pas kita salaman, gue memperkenalkan diri gue seperti biasa. How you doing? Gitu kan. How you doing? Kayak Nama saya Ruben, gitu kan. Terus lu salamannya tuh kayak rada kayak apa ya? Kuat banget gitu pokoknya ya. Gue antara lu marah apa lu merasa terganggu, tapi kayak jari gue tuh kayak bener-bener diremuk jari gue. Gue nggak remuk jari lo. Iya, tapi sakit banget. Tapi sakit, itu sakit banget. Menurut dia, gue shook his hand sangat kuat. Menurut gue itu biasa aja. It's just how I shook people's hand. And menurut dia sakit, terus dia semenjak itu dia kayak bawa-bawa gitu dengan alasan bisa dapetin nomor telepon gue, terus bisa nanya bilang kalau you're literally a werewolf. Nanya gini, bilang gini, aduh gila tadi malam sakit, jari gue masih sakit loh. Apa coba sih? Karena ada hooknya. Untuk pria-pria yang mungkin menonton ini. Pasti yang cowok-cowok nih harusnya nonton nih, pasti banyak punchline nih buat dapetin cewek-cewek ya kan. Cewek-cewek jangan segampang itu mau. Nah anyway, tapi kita nggak langsung pacaran ya Ben ya. Kita lo ngejar-ngejar gue sih ya. lo ngejar-ngejar gue kan? Iya ngejar-ngejar. Itu zamannya kita chatting. Ini MSN Messenger. MSN Messenger itu pesannya udah nggak tahu kemana. Ya udah cerita aja kan zaman dulu. Tapi kita chatting gitu kan. Gue suka kayak apa? Ruben is a mutant, Kaya is a Wonder Woman. Gue suka kayak godain lo gitu kan. Godainnya tuh gimana sih? Kayak nanya-nanya lagi apa. Udah makan belum? Ya standar gitu ya. Standar lah, cowok lah ya kan. Padahal kita sendiri lagi makan nasi seabrek-abrek, segerobak gitu kan. Enggak, cuman akhirnya kita kan pacaran tuh ya kan. Terus kita kan on and off. Dan jujur ya nih, Ruben, you already knew this. Gue waktu itu masih back and forth gitu loh, belum tahu mau sama siapa gitu, karena ya gue waktu itu belum pengen kawin juga, jadi gue masih pacaran sana sini ya kan. Bukannya gue, did you just roll your eyes? No. Gue masih pacaran sana sini, I'm just like living my best single life ya kan. And pada enak banget, dan menurut gue harus kayak gitu karena kalau misalnya kita langsung mengikat diri sama satu orang di usia yang sangat muda, aduh rugi deh lo. Ya, jadi setuju kan. Nah, Ruben juga kedukun. Gagal. Ternyata gue dipelet ya. Enggak lah, Masya Allah. Jadi gue waktu mulai serius sama dia tuh gue ada ketakutan memang, karena ini orang kok kayak serius banget gitu ya. Sedangkan gue waktu itu masih pengen main-main gitu. Ini pada ketawa ya, guys, are so cute. Hai Sasha. Gue tuh ada ketakutan gitu karena kok nih orang serius banget gitu sama gue. Sedangkan gue nya masih kesana kemari kanan kiri oke gitu kan ya. Dia namanya juga waktu itu I was a career woman ya kan. I had my own money, I was independent. You still have your own money. I still have my own money. I mean at that time it was powerful dong, karena at that time kan ya gue baru menapaki kehidupan itu gitu loh. Jadi I was so empowered that I didn't want to settle with one guy gitu kan. And pas Ruben ngajak kawin, you remember that day? Ceritain dong. Jadi waktu dia ngajak gue kawin, gue tuh shock banget. Kita di mana ya, Ben? Bandung. We were at a place. We were at a place. We were at a place dan Ruben ngajak gue nikah. Were you on your knees? No, jadi gini. Jadi mungkin proses itu itu hal yang kedua ya, I think. Tapi mungkin yang lebih penting di share itu like how did I come into that realization? Yes. Nih, ini pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya apa triggernya lo mau kawin dan kenapa lo mau kawin sama gue? Nah, ini gue juga nggak tahu nih jawabannya. Coba silakan. Kita beda umurnya 1 tahun. Aku lebih tua. Jadi triggernya itu mungkin lebih kayak gue justru tuh dari dulu tuh waktu dari kecil kayak tuh pingin banget nikah. Dari kecil? Mungkin dari gue muda. That's pretty sad. Lu dari kecil udah pengen kawin. Gue gak kepikiran. Tapi kayak gue pingin kayak nikah di umur 30-an. And it was like before, like waktu itu nikah pas umur 30. Tapi itu sebenarnya asal muasalnya tuh gue pengen nikah umur 30 karena gue tuh anak paling bontot dari 8 bersaudara. Dan kayak umur gue di jangka umur like age gap antara gue dan orang tua gue itu sangat jauh.
You know that, right? And gue ngerasa kayak misalnya, you know, like I have loving parents, tapi like, you know, karena age gapnya itu jauh sekali, gue nggak punya relationship mungkin like you would have with your parents gitu kan. Yang hangat gitu yang hangat, ya mungkin bukan hangat ya, mungkin yang lebih relatable gitu kan, yang lebih gue bisa ajak bokap gue main bola or whatever gitu kan. So one of the things that I've wanted to do adalah kayak gue pingin banget mempunyai, you know, I want to have children that is the age gap is not too far, so I can still be active. And then why you specifically? For the reasons yang tadi kamu bilang, like I see gini, dari sisi differences, yes itu memang benar, kita benar-benar opposite dari dulu sampai sekarang pun. Completely opposite sampai sekarang. Tapi gue juga ngerasa kayak memang opposite itu yang gue cari dalam kehidupan, because I cannot imagine living my life or spending my life sama orang yang identik sama persis kayak gue. I would just be crazy karena gue sendiri. Oh jadi lu mengakui lo sendiri lu gila kan? Oh iya, gue akuin. And then kalau misalnya gue ada orang yang persis kayak gue dan nggak bisa ngerem gue, I think itu bakal gila banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue juga ngerasa kayak, you know, the fact that you were independent, that you were smart gitu, that was a big turn on for me. A big turn on? Yeah. Jadi itu trigger lo mau menikahi gue pada saat itu karena lo melihat ada potensi untuk gue menjadi partner lo gitu. Ya, semacam gitu. Ya, emang gitu. Jadi untuk memenuhi gap yang lo tidak dapatkan itu waktu lo tumbuh gitu. Jadi waktu lo tumbuh, lo longing for that kind of intimate personal relationship. Again, and this was discussed last night about personal relationship. You were longing for that personal relationship that kamu nggak dapetin waktu kamu kecil, dan kamu melihat itu ada potensi di aku. Benar. That's interesting. And did you realize that before, or did you realize that after you got married with me? Before. Yeah, before. Karena gue itu sesuatu yang. So that was your hidden agenda ya? Okay. Ya, itu sesuatu yang udah gue pertimbangkan karena gue ngerasa kayak gini, kita kan selalu yang tadi lo udah bilang itu karena we were on and off in a relationship, dan di saat gue on atau off from the relationship, it allowed me to really think about like, oh ternyata nih gue bisa nih sama Tanya. Oke. Tapi setelah lo menikah sama gue terus sih, lo kapan mau cerita? Iya gantian. Setelah lo menikah sama gue, nah lo itu terungkap nggak? Lo dapetin nggak yang lo pengen itu, yang lo longing for? Did you get it from me and did you get it from us? Gradually, pelan-pelan. Okay. Sampai sekarang pun masih bertahap. Gue juga ngerasa kayak nggak semua, mungkin ini tanpa gue sadarin, gini, it's not that I'm asking for it. Gue nggak punya target. Gue pengen lo kayak seperti apa. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, gue juga ngerasa kayaknya those hidden agenda terus kekupas hari demi hari. Mungkin nggak hari demi hari ya, tapi mungkin pelan-pelan when we actually have conversations, when we have reach a certain milestone di relationship kita, and that relationship continue to grow and flourish until today. Okay. Nah, balik lagi nih ya, tadi kan pertanyaannya sama nih, gue cerita nih, waktu gue diajak kawin sama Ruben, nikah sama Ruben, I freaked out, that I didn't say yes or I do kayak film-film gitu ya, I said thank you. Jadi waktu Ruben bilang apa sih? How did you ask me to marry me? Yeah, I said that. Intinya gini. I mean, we had a discussion, and then intinya I said to you like, we've been on and off udah beberapa kali, and sekarang I'm at the point where I feel that you are the right person for me. Well, no, not feel. I know that you are the right person for me. Is that what you say? Lu lupa ya? Lupa. Okay. That's how Ruben ngajak gue nikah ya. And at that time gue inget, yuk kita ke Penghulu yuk, kita ke KW yuk. Kira jelas banget. At that time gue takut banget. Gue nggak say I do atau yes right away kayak di film-film atau kayak most girls gitu yang excited atau udah ada kamera gitu nungguin. I freaked out. I said thank you. I said let me think about it, and I'll get back to you with an answer. But it was a wise move for me. Kenapa? Karena
it's a big decision, right? course. It's a big decision, and buat gue, I should have a bargaining position di sini. Gue, I mean, of course kalau di film-film atau di yang kita lihat-lihat gitu ya, kebanyakan kasus adalah si perempuan itu memang kepengen diajak kawin gitu. But it wasn't me, karena gue pada saat itu happy with my life. Gue waktu itu sebenarnya nggak kepengen banget kawin gitu. Gue I was happy and then I was content gitu. Jadi waktu ada cowok ngajak gue nikah, which sebenarnya you are not the first one, but he was the first one yang gue consider. Oh, thank you. Okay, that made So me a lot. he was the better. first one yang gue consider seriously, karena sebelum-sebelumnya yang ngajak gue nikah gue anggap kayak adalah cemen gitu ya. But he had a potential that I said, let me get back to you and I'll give you an answer. Dan itu lama banget ya Ben ya, lama Let my banget. secretary call your secretary. Let my people call your people. Jadi akhirnya gue sampai gue di titik bilang iya, yuk kita nikah. Itu nggak langsung, karena gue ngelewatin banyak banget layers of conversation sama Ruben. Betul. Ya kan, kita ngobrol, kita sampai, gue inget banget Ben, kita ngobrol di apa tuh, cafe di Hilton, apa namanya zaman dulu? Peacock, aduh, bubur ayam terenak. Bubur ayam terenak di Hilton zaman dulu, itu di Peacock Hilton ya. Enak banget sih. Ya tapi suasananya and everything ya kan. Nah itu salah satu malam yang terpenting dalam hidup gue adalah di Peacock itu, di Hilton. Tapi sebenarnya ada banyak conversation yang kita lewatin ya Ben ya. Nah salah satu conversation itu adalah gue sebelum gue bilang iya atau enggak menikahi dia, gue tuh maparin banyak banget syarat gitu loh ya. Banyak banget syarat, terms and condition, banyak banget. Hai Ucit. Gue udah kesel sama syarat itu banyak. Banyak banget. Sebenarnya gini, banyaknya reasonable loh Ben. I mean like it's not like gue minta mercy atau gue minta rumah mewah. I mean I was not asking for those material things. Tapi gue minta. Gue ada confession sih tentang itu nanti. It's okay. Later. This is my partner. Gue banyak banget memaparkan hal-hal yang gue takutin gitu ya. Ketakutan gue akan dia atau akan masa depan kita, dan gue laid out. I mean it was tough, it was painful. Gue sendiri juga ada perasaan nyesel kenapa gue sempat ngomong hal itu. Tapi kalau gue nggak jujur di conversation yang gue lakukan sebelum gue nikah sama Ruben, mungkin gue nggak bisa step into the marriage with confidence. That's true. I could not step into the marriage with consciousness yang sekarang bisa gue petik nih setelah kita sudah menikah hampir 10 tahun gitu. Iya. Kenapa? Karena kita sudah sign an agreement di depan. Bukan agreement kayak bukan prenuptial agreement gitu ya, tapi agreement yang kita ibaratnya salaman. Udah satu frekuensi. Ya, kita udah satu frekuensi di depan gitu ya. Sebelum kita nikah, pokoknya salah satu syarat yang gue kasih ke dia adalah I still wanna work. Gue masih mau punya karir. Gue masih harus berkarya. Gue nggak mau jadi tipikal ibu-ibu rumah tangga yang ngurusin semuanya sendiri. Gue nggak bisa. Gue sampai bilang sama Ruben, kalau lo berharap gue jadi istri yang obedient, yang 100% berserah atau apa namanya tuh, nurut gitu ya, nurut lah gitu, yang nurut sama suami 100%, lo cari cewek lain aja. Gue sampai ngomong kayak gitu, karena gue nggak bisa, I cannot be that woman. Dan luckily Ruben jawabannya sangat positif. Dia bilang, that's why I want to marry you, because I am not looking for those kind of type of stereotype, karena lo beda gitu, dia bilang. Nah itu banyak banget nih, gue nggak bisa cerita semuanya ya, tapi ada hubungannya juga dengan masa lalu kita, masa lalu Ruben, masa lalu keluarganya, masa lalu keluarga gue, ada hubungannya sama childhood kita waktu kita kecil. Itu semua kita buka gitu. Dan akhirnya itu yang membuat gue bisa dibilang menuju menikahi dia, karena dia bisa menyatukan frekuensi sama gue. Yang gue butuhin itu adalah afirmasi positif dari dia bahwa dia akan menepati janjinya untuk menjadi partner gue. Bukan sekedar suami lo ya, tapi partner. Karena yang gue cari pada saat itu adalah partner. Gue bilang, Ben, kalau gue kawin sama lo, gue tuh cari partner. Gue bukan cari suami. Gue bukan cari sekedar imam sholat ya. Gue butuh imam dalam kehidupan dari segala aspek. Preach.
preach. Segala aspek kehidupan. Jadi bukan imam sholat doang gitu. Karena kalau gue ngeliat dia secara gue apa yang gue lihat dari dia pada saat itu banyak lah. Nggak, maksud gue alim banget, apa sih nggak alim gitu loh. Gue nggak ngeliat dia dengan kealiman dia, tapi dia berpotensi menjadi seorang partner yang berkualitas ya. Yang bisa membesarkan anak-anak bareng-bareng, yang nggak cuman mau enaknya doang dan mau bener-bener susah payah bareng-bareng gitu. Jadi itu waktu itu sih yang turning point gue. Akhirnya gue bilang, oke Ben, let's do this. And here we are, 10 years later. Almost 10 years later. Kebetulan tahun ini kita menikah hampir 10 tahun. Udah dikaruniai oleh 2 anak. Tapi itu, yes, right? Yeah. So anyway, ini cuma just a message for girls out there, that you don't always have to say yes in your first offer atau proposals. You don't always have to say yes. I mean, you have no obligation to menyenangkan pihak laki-lakinya atau pihak siapapun. Kamu nggak punya obligation atau kamu nggak punya tanggung jawab untuk menyenangkan orang lain. Hanya karena kamu nggak enak atau hanya karena kamu takut jauh jodoh atau karena kamu takut pamali gitu ya, menolak lamaran, itu semua it's bullshit for me. You value yourself first and then other people will value you. That's from Ruben ngomong juga dong. Iya, Ruben ngomong dulu ya, gue ngoceh mulu ya. Oke, maaf Mama, thank you udah ngingetin ya. Anyway, so that was our turning point. Nah, this is going to be the interesting part karena kita mau ngebahas buku ini. Gue sharing itu dong. Apa? I wanna. Lo tau kan syarat lo yang panjang dan lebar itu yang super ini syarat yang gue melahirkan apa syarat gue kita menikah? No, lo salah satu syarat menikah itu, gue inget salah satu itu Ruben harus bisa ngaji. Itu wasn't my syarat. It was your. No, it was my grandfather's. Oh yeah. It was my grandfather's. That's right. Jadi kakek gue, Fatihah ya Allah, kakek gue, sahabat gue pertama dalam hidup gue, bokap dan nyokap gue, itu kasih syarat ke gue kalau gue nanti nikah, siapapun laki-laki itu, dia harus baca surat Ar-Rahman ya. Ya bukan surat. Gue lupa, pokoknya surat. And by the way, for context, gue I'm not ashamed of it, gue nggak bisa baca Al-Quran, tapi waktu itu lo kan sempat maksa gue gitu kan, pokoknya lo harus cari guru ngaji yang bisa ngajarin gue, and I was like, what the hell, gue susah banget. But you did it. I did it. But you did it. No, tapi lo curang ya? Gue nggak curang, tapi itu guru ngaji gue ajak makan somai setiap kita ketemu. Lo parah banget sumpah. Di depan masjid At-Taqwa. Jadi lo bukan ada latihan tapi lo malah makan somai. Gue sering banget makan somai sama orang. Jadi dia udah dapat guru ngaji, harusnya ngaji dia bolos. Enggak, gue makan somai sama guru ngaji. Tapi lo enak belajar ngaji? Iya, belajar. Lo bisa baca ayat itu nggak sih? Atau gue nggak lupa lo? Gue juga lupa sekarang. Tapi lo baca sih, sepenggal, dia baca. Ya udah, next topic itu. Pendek, tapi anyway itu ada salah satu syarat yang gue ajuin ke dia. Tapi bukan dari gue, tapi itu syarat. Jadi syaratnya tuh panjang. Nah, salah satunya adalah itu, ada points itu dari kakek gue. Ya gimana dong, itu kan amanah dari kakek gue. Jadi gue harus sampein ke lo, ya kan? Ini, But terus. thank you for trying, kan? Iya, yang penting somainya enak. Somai di Al-Azhar ya. Oke, jadi cewek-cewek jangan ragu ya kalau ada syarat. Ingat loh, syaratnya bukan materi ya. Syaratnya bukan materi, oke? Materi boleh, tapi jangan hanya materi, oke? Oke, setelah kita 10 tahun jalan gitu ya, kan kita pasti kan hidup kita sekarang sama kita sekarang, kondisi kita sekarang sebagai couple sama sama kondisi kita awal nikah itu kan beda kan? Beda banget ya. Jadi nih, the first 5 years was tough. For me and for him was tough. Kita berantem terus karena disitulah kita banyak menemukan clash of values, perbedaan pandangan, perbedaan nilai-nilai, perbedaan nilai higienis juga. Perbedaan nilai higienis. Karena Ruben orang yang sangat sembarangan kalau di rumah gitu ya. Dia bisa pakai keset dipakai anduk. Iya. Dia bisa keset dijadiin anduk, dia bisa sharing sikat gigi. Gue jijik banget. Jadi ya jijik gila, kita we still don't share germs, like what's wrong with you. Nah, jadi kayak gue banyak banget menemukan hal-hal yang bikin gue gila pada saat itu dan bikin dia gila juga gitu. Tapi
gue diingetin sama nyokap gue yang kebetulan memang marriage counselor, memang she's an expert in relationship matters. Dia ingetin gue bahwa setiap 5 tahun dalam usia perkawinan atau perhubungan seorang itu pasti dites. Selalu akan ada tantangan baru setiap 5 tahun. Jadi jangan kaget kalau nanti menjelang 5 tahun lagi, menjelang 5 tahun berikutnya akan ada kejutan-kejutan yang bisa menyenangkan tapi bisa juga menyebalkan gitu. Jadi itu gue pegang banget sampai sekarang. Jadi pas kita udah melewati masa 5 tahun itu, gue rasanya kayak achievement banget bisa hidup sama Ruben gitu ya. Karena sangat ya kan lo juga kan, karena kita tuh sama-sama controlling, kita sama-sama dominan, kita sama-sama outspoken, kita sama-sama apa ya? Keras kepala gitu ya. Karena gue bayangin gue anak sulung, dia anak bungsu gitu loh. Dia bungsu, gue sulung. Yeah. Nah, tapi inget nggak? Terus and then we celebrate our 5 years anniversary, right? We went to Japan. That's right. Karena waktu itu kita decided bahwa small achievements harus dirayakan. Small achievements, nggak cuma big achievements, tapi small achievements harus dirayakan. And at that time that was not small achievements for me, that was big achievement buat gue. Gue bisa survive in a marriage with this guy who is an OCD, a control freak, ya kan? Who is absolutely you are a bit of he's a handful. Nah, akhirnya kita decided untuk traveling ke Jepang berdua aja selama 12 hari ya. Padahal anak-anak kita masih kecil-kecil dan tinggalin aja. Tapi kita nggak nyesel. It was the best. Ada mama dulu. It was the best trip ever. Yeah, it was good. It was good. Walaupun beberapa hari kita kangen banget sama anak-anak, tiap hari video call terus gitu. Tapi we decided every 5 years of our marriage we're going to celebrate. And do something together ya. Ya, gue nggak tahu tahun ini kita ngapain ya. I don't know. Nggak bisa kemana-mana. Kita tahun ini 10 tahun, we don't know whether we were supposed to go somewhere, tapi ya udahlah kita jadi be a good citizen aja. Ke Jakarta aja kita ke Ini udah Tangsel ya, kita ke Jakarta aja ke daerah-daerah atau staycation. Gue mah orangnya gampang gue nggak terlalu ribet-ribet gue. Nah setelah 10 tahun jalan itu kan banyak unlocking nih. Nah gue mau lanjut lagi, gue mau bahas lagi mengenai hidden agenda yang tadi malam kita ngomongin hot banget sama teman-teman di Clubhouse gitu ya. Kan apa sih hidden agenda itu gitu, banyak yang nggak ngerti gitu. Dan sebenarnya ini mungkin terminologi baru yang jujur gue dengar baru dari nyokap gue ya, dan kayaknya mulai banyak dipakai juga sama banyak orang yang kata kece itu apa? Udang di balik bakwan. Bukan ya? Jayus deh lu. Udang di balik bakwan. Iya, jadi hidden agenda itu sebenarnya adalah ini konotasinya nggak negatif ya. Hidden agenda itu adalah sesuatu yang kita tidak dapatkan. Jadi kita waktu ke masa kecil. Jadi gini, semua orang itu pasti tumbuh dengan luka batin, pasti. Nggak ada yang nggak ada. Walaupun gue yang tumbuh di keluarga yang harmonis pun tanpa disadari gue punya luka batin. Ruben juga punya luka batin. Semua orang punya luka batin. Nah, di saat kita punya luka batin itu akan terbentuk pada saat kita tumbuh dewasa. Kita akan longing atau ingin menyembuhkan luka batin itu secara tanpa sadar. Kita ingin sekali sembuh, kita ingin tidak mengulangi itu. Itu pasti. Nah, itu yang namanya hidden agenda. Nah, hidden agenda itu adalah keinginan untuk menyembuhkan luka batin kita di masa kecil, kita bawa di masa dewasa dalam mencari seorang sahabat, seorang pasangan, seorang belahan jiwa, gitu. Nah, setiap orang itu punya hidden agenda pada saat kita menikah. Nah, gue nggak tahu sebenarnya hidden agenda gue apa. Begitupun juga Ruben, kita sama-sama nggak tahu. Oh, mungkin Ruben tahu. Tadi Ruben bilang ya, your hidden agenda was you were longing for love. You were longing for personal relationship that you were lacking of when you were growing up, right? Nah, Ruben is lucky to know that hidden agenda, which not many people know. Hidden agenda mereka apa? Pada saat mereka mau menikah. Nah, gue termasuk salah satu orang yang hidden agenda gue ter-unlock pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah, ini banyak sekali ya, jadi gue hanya ngasih contoh beberapa, mungkin setelah ini lo bisa lebih relate sama hidden agenda lo sendiri. Contoh kecil, tadi malam gue udah cerita di Clubhouse, betapa gue waktu kecil itu sangat kepengen banget jalan-jalan, kepengen banget diajak bokap gue kesana kemari, diajak bokap gue
traveling, diajak bokap gue mencoba ini itu gitu ya, beraktivitas ini itu. Karena gue itu waktu kecil I was a very energetic and was very athletic little girl. Gue semi tomboy gitu ya, gue nggak main boneka atau kayak main masak-masakan gitu, gue nggak. Gue senangnya tuh manjat pohon gitu loh, gue sukanya tuh main sepatu roda gitu, gue sukanya tuh di luar gitu. Jadi gue kehilangan, gue tuh selalu marah gitu sama bokap gue. Setiap gue ngajak dia pergi, dia selalu punya alasan. Sibuk lah, macet lah, malas. Kayak misalnya diajak jalan-jalan, dia bilang susah cari parkir. Padahal ya Allah, tahun 80 apa susahnya cari parkir dibandingin hari gini gitu ya nggak sih? Jadi banyak susah cari parkir lah, capek lah, belum gajian lah, apalah, selalu ada alasan itu. Sehingga tibalah gue udah dewasa, gue tidak mendapatkan itu pengalaman-pengalaman yang gue lihat teman-teman gue dapat gitu ya. Kayak bokap gue tuh orang yang sangat comfort zone gitu ibarat. I mean, he's a very loving person, but his comfort zone tuh luar biasa. Jadi dia tuh bisa pergi ke restoran yang sama, mesen yang sama gitu, nggak mau coba-coba yang lain gitu, sama sekali nggak mau. Padahal kalau gue orangnya pengen coba-coba. Nah, ternyata itu menjadi semacam luka batin di gue, yang gue ngerasa kayak when I was a child I could have experienced so many things but I couldn't gitu, karena bokap gue malas nganterin, nggak sibuk kerja, mungkin nggak ada dananya gitu ya, mungkin pada saat itu dia capek gitu ya. There was so many reasons yang akhirnya gue bilang sama diri gue, kalau gue jadi orang tua, gue mau explore sebanyak-banyaknya. Money should not be halangan, because tugas gue sebagai orang tua adalah mengusahakan kebutuhan anak gue. Jadi gue nggak boleh tuh ada excuse, gue harus mengusahakan selama itu memang bagus ya, selama itu positif buat pertumbuhan anak-anak kita. Nah, ternyata tanpa gue harus berkomunikasi sama Ruben, menjelang 5 tahun perkawinan, Ruben itu is the complete opposite of my dad in that way, in that specific way. Yeah. Ternyata Ruben itu adventurous banget. Dia itu orang yang risk taker gitu ya. Ibaratnya tuh walaupun dia belum pernah melakukannya, dia loncat aja. Dia suka dari, ibaratnya dia akan coba segalanya dari ujung Sabang sampai Merauke, kalau bisa dia akan jalanin, ya Ben ya. And he knows all these weird, strange, unfamiliar places that I never heard of. Dan itu semua gue jadi tahu karena Ruben gitu. Dan ternyata gue menyadari gue pelan-pelan healing. That was my hidden agenda. Gue healing karena gue bahagia sekali bisa sekarang menjalani itu semua yang gue gak dapetin waktu gue kecil. Right. Oh, thank you, man. Udah. Ya. Gitu, jadi itu cuma contoh kecil. There's many other hidden agenda yang ter-unlock sama gue dan Ruben selama kita menjelang perkawinan ke tahun ke-10. Nah, gue nggak tahu lo apa hidden agendanya, unlocking deh gitu. Karena memang nggak akan semuanya kebuka di awal. Dan kalaupun lo udah nikah lama pun, lo akan selalu unlocking those hidden agendas throughout your marriage life. Yeah. It is endless. Ibaratnya kalau kata nyokap gue, healing is an endless process. Selama kita hidup, kita akan selalu healing. Healing itu bukan one, dan healing itu tidak linear sifatnya. Kalau kata nyokap gue, healing itu tuh sporadis gitu. Kita bisa healing dengan cara apapun dan dengan cerita apapun gitu. Dan but that part of me yang gue tidak mendapatkan rasa adventurous waktu gue kecil, gue dapat dari Ruben. And that part of me yang gue luka, pelan-pelan sudah healing gitu. Itu hanya salah satu contoh. Lo mau kasih contoh nggak apa yang hidden agenda apa yang lo ter-unlock gitu? Kalau hidden agenda kan tadi gue udah cerita ya. Yeah, maksudnya mungkin apa yang healing di dalam perkawinan kita yang membuat lo heal secara tanpa sadar gitu. Kalau yang background gini, mungkin for konteks, gue kan dari kecil tinggal sendiri ya, cukup independen, pisah dari orang tua dari kelas 4 SD. I mean I would see them gitu ya. Jadi itu sendiri mungkin that kind of long end of the relationship itu mungkin yang hidden agenda. And gue cukup beruntung, gue udah tahu specifically on hidden agenda. Tapi kalau ya hidden agenda yang besarnya gitu ya. Tapi mungkin yang menarik tentang hidden agenda itu sebenarnya kalau buat gue itu lebih kayak
the process of unearthing and unfolding those hidden agenda. Karena menurut gue tuh yang penting itu adalah yang tadi yang disampaikan tadi malam kan, diskusinya kan, adalah yang sangat penting itu adalah bagaimana couples go into dialogues, like tough conversations, like crucial. And we go into this like conversations juga so kan, untuk kita benar-benar cari tahu kalau misalnya sebenarnya tuh ada yang ngeganggu. Itu sebenarnya tuh sumbernya itu apa sih, ya kan? Tapi mungkin orang nggak tahu ya, maksudnya apa sih yang dimaksud dengan tough conversations? Can you like elaborate? What is a tough conversation for you? Well, I think tough conversation consists of many layers gitu ya. Yang pertama itu yang your mom always talks about, ini kan sebenarnya active listening gitu ya. Is that gimana caranya kita bisa benar-benar mendengar inti masalah dan kayak empathizing, like how I try to empathize for you, like when you try which was not easy. Which was not easy. I'm like not a very empathic person. I'm very far from that gitu kan ya. Tapi but you're better. It's a process, ya kan. Nah, untuk bener-bener gue kayak tahu kayak sebenarnya nih asal muasalnya itu apa gitu kan. Dan yang kedua itu menurut gue tuh tough conversation is making yourself vulnerable, right? Yes. I think you just need to kind of udahlah gue jujur cara gue mikirnya adalah ya gue udah nikah sama lo gitu kan, what's there for me to hide gitu. Ujung-ujungnya tuh apa sih, like what gue paling lo marah gue tidur di sofa gitu kan. Atau gak dikasih masuk, atau gue gak dikasih masuk gitu kan, jadi kayak I never do that. So tapi buat gue balik lagi ke tough conversations ya. Tough conversations itu apa sih? Tough conversations itu adalah di saat kita ngobrolin, memulai suatu topik yang sebenarnya bikin kita sama-sama nggak nyaman. Of course. Sama-sama nggak nyaman. Awalnya tuh nggak nyaman banget. Yang mulai nggak nyaman, yang denger juga nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Contoh misalnya, waktu kita tahun-tahun awal nikah, itu gue mulai memberanikan diri untuk ngomongin masalah keuangan. Ingat nggak? The first 2 years, gue mulai. Jadi setelah setahun tuh gue baru berani untuk nanya gajinya dia. Bagaimana kita mau membagi uang ini, bagaimana kita mau ngasih masing-masing, lo mau ngasih gue berapa gitu kan, terus budget expenses itu berapa, itu waktu itu gak nyaman banget, karena pada saat itu Ruben juga waktu itu belum steady job ya, ingat nggak, lo waktu itu masih di Triton kan. Ruben didn't have a steady job at that time, we didn't even have insurance. Ingat gak sih? Even waktu gue mau melahirkan Lula pun we didn't have enough money. Jadi, tapi waktu itu gue memberanikan diri. Kayak kita mau gimana nih Ben, keuangan perkawinan kita? Karena gue kerja, lo kerja gitu ya. Karena gue kerja, lo kerja. Kita punya double source of income nih. Terus mau diapain gitu loh uangnya? Nah, itu awalnya gak nyaman banget sih, apalagi pasti dia sebagai seorang laki-laki gitu ya, kan ada istilahnya male ego gitu ya, nggak mau dong pasti langsung ngebuka gitu kan. I don't know whether lo mereki, enggak lah, lo nggak mereki, whether dia takut aja, atau mungkin dia nggak pede gitu kan, atau mungkin dia nggak pede sama gajinya dia pada saat itu. I don't know, tapi it was tough at the beginning, and then it gradually lama-lama jadi lebih luas gitu ngomonginnya, ya kan. Ingat nggak lo awal-awal perkawinan gue bikin nih kan, gue kan orangnya terstruktur gitu, gue bikin laporan keuangan di Excel sheet, expensesnya apa aja, jadi gue bikin kayak 3 layers gitu, basic expenses, secondary expenses sama primary expenses sama secondary expenses gitu. Nah gue kasih tahu nih, ini loh Ben, keuangan kita rata-rata segini kalau keluar. Dan gue kayak what? Terus gue tanya, lo bisa kontribusi ini semua nggak gitu? Kalau nggak bisa, gue bantu di sini ya gitu loh. Jadi itu obrolan yang unlocking juga perlahan-lahan. Hebat banget. Nah, but itu salah satu yang tidak nyaman. Topik yang kedua yang tidak nyaman adalah ngomongin tentang nilai-nilai keluarga. Ingat kan? Oh ya. Ya, itu painful. Tapi menurut gue tuh itu painful. It's menurut painful. gue bukan nggak, karena gini loh Ben, karena gini. Kebanyakan orang termasuk gue, kita tuh snob gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi I admit it that I was a snob because I thought my value and my family was the best, like paling the best. Orang tua gue the best. Begitu gue ketemu dia, ambiar semuanya, karena Ben tuh bagaikan serigala liar yang hidup tanpa norma-norma gitu di mata gue pada saat itu ya. Jadi itu tuh menjadi tough conversation for us even until now ya. Ini we haven't passed this. Even until now, setiap gue ngebahas suatu nilai-nilai ke dia yang gue bilang, Ben,
jangan sampai kita melanjutkan itu ke anak-anak ya, karena gue mau kita begini. Nah itu aja tough pasti, karena Ruben waktu kecil kan nggak punya sebenarnya referensi itu, dan gue merasa terbaik gitu, gue merasa kayak didikan orang tua gue paling bener. Tapi kalau gue terus-terusan berpikir kayak gitu, hancurlah kita berdua gitu loh. Gue nggak bisa terus-terusan merasa diri gue paling baik, atau orang tua gue paling baik, atau didikan orang tua gue paling baik, nggak bisa. Justru di situ kita tuh sama-sama negosiasi. Gue jadi lebih fleksibel sekarang, Ruben jadi lebih fleksibel. Ruben yang tadinya nggak terlalu merhatiin yang gue perhatiin, sekarang jadi lebih perhatiin ya Ben ya. Maksudnya gini loh, yang tadinya dia tuh di mata gue tuh nggak punya tata krama gitu ya. There was a time, this is true story. There was a time waktu gue masih tinggal sama orang tua gue 6 bulan ya Ben ya. We live with my mom and dad for 6 months. And then my mom kan orangnya kan tata krama banget gitu ya. She's like table manners, lulusan John Robert Powers. And tanya aja, it's a true story. My mom lulusan John Robert Powers, like table manners is like everything. And then Ruben makan siang disiapin. Makan siang udah disiapin rapi di meja ya kan. And then we had this ritual in my family, kalau misalnya nyokap bokap gue belum duduk makan, itu gue sama adek gue nggak makan gitu loh. Emang itu udah diajarin dari kakek nenek gue juga sih gitu ya. I mean gue nggak bilang ini salah atau benar atau yang the best atau enggak, cuman that's what I knew. Jadi kita tuh nggak akan duduk di meja makan kalau bokap gue nggak manggil, atau kayak ayo anak-anak kita makan, kita nggak akan makan, kita nggak akan mulai gitu loh. Nah tiba-tiba nih ya, Ruben dengan cueknya dia ya, si anak serigala ini, makanan udah disiapin di meja makan, terus mbak gue udah bilang, Bu, makanan udah siap gitu ya. Terus gue udah excited dong karena lapar. Terus tapi nyokap bokap gue masih di kamar. Terus tiba-tiba nyokap gue keluar, ngecek semuanya, and then she went to the kitchen. Terus Ruben dengan santainya, belum cuci tangan, dia ngambil tempe dari meja, terus dia makan dengan santainya. Nyokap gue shock dong, nyokap gue langsung I was shocked karena I was like, oh my god, gila, malu-maluin banget. Dan dia nggak ngerasa bersalah karena buat dia itu biasa aja. Dan gitu. Itu tempe yang paling lezat yang pernah gue No, but that's not the point. Yeah. The point is we had different culture. Like we had a different upbringing, that there are lots of shocking moments di dalam perkawinan kita gitu. Tapi itu yang bikin seru gitu. Itu yang bikin seru, dan itu yang bikin jadi ada cerita-cerita gini ya Ben. Iya. Karena gue jujur nggak ngerti sih waktu pas lo ngomong gitu ke gue, kayak ya karena lo made a big deal and I'm just like, I made a big deal out of it. Ini kenapa ya? Kenapa gue kayak dihukum karena gue makan tempe gitu? Iya, Ruben dihukum gara-gara tempe. Terus malam itu gue berantem gede banget. Nggak penting kan? Malam itu gue berantem gede banget. Gue bilang gini, Ben, lo parah banget ya. Lo nggak diajarin ya sama orang tua lo. Gue pengen ngomong kayak gitu loh. Parah banget kan? Yeah. Lo nggak diajarin ya sama orang tua lo. You should wait for the adults to arrive. But for him, that never happened. Yeah. So it wasn't his fault, ya kan? It wasn't his fault that he didn't know, karena dia nggak ada reference untuk melakukan itu gitu. You only have a few minutes. Okay, oh no, how many? Oh no. Okay. Nah, jadi anyway, itu long story short, those are just little moments yang terkuak gitu, dan sampai sekarang pun masih banyak. Cuman semakin lama makin kesini, setiap hal-hal yang menyebalkan atau hal-hal yang aneh gitu ya, kita jadi lebih fleksibel sekarang. Dan menyadari kita lebih fleksibel itu, kalau kata nyokap gue yang seorang marriage counselor, is one step to a conscious marriage. That's true. Yeah, I agree. that's a good point from last night, that if we can realize bahwa kita sudah growing as a couple, dan kita gini, gimana kita bisa tahu kita growing as a couple? Kita menyadari ada nilai-nilai yang tadinya kaku menjadi lebur, menjadi fleksibel gitu ya, sehingga kita menciptakan nilai-nilai berdua untuk keluarga kecil kita, ya. And then we grow, and then we realize that ibaratnya kita sampai ke suatu kesadaran yang lebih tinggi, yang sebelumnya tidak sadar, kita naik kelas kesadaran yang lebih tinggi, itu sudah masuk ke dalam conscious marriage. Dan conscious marriage is the whole point of this book. Jadi if you can know the points, cara-caranya bagaimana untuk bisa achieve a conscious marriage, itu baca buku ini. Karena tips and triknya itu semua dimulai dari awal sebelum menikah. Jadi bukan setelah menikah, tapi awal sebelum menikah.
Karena Yeah. gue jujur waktu gue menikahi Ruben ya itu gue udah conscious. I stepped into the marriage consciously. I stepped into this relationship consciously that yes, he is the one. Yeah. Gitu. And tapi untuk gue mencintai dia dan menghormati dia nggak langsung. Ruben itu harus membuktikan dirinya terus menerus. Ya kita berdua lah ya. Kita harus selalu membuktikan diri kita. Ini banyak banget yang komen. Tapi aku tuh kan nggak pakai kacamata ya, jadi gue nggak bisa baca. Cuman anyway, so here we wanna read an important part of the book. Sebenarnya tadinya banyak banget yang gue tandain, tapi gue akan bacain ada beberapa activity di dalam. Oke, gue ada beberapa pertanyaan di dalam buku ini yang gue akan saling tanya ke Ruben karena pertanyaan-pertanyaan di dalam buku ini itu bagus banget, bener-bener dalam banget ya, dari sisi spiritual ada, dari segala aspek Itu emosional sebenarnya ada. gini, itu guidance untuk orang-orang pasangan yang mereka mau Enggak juga, conversations ya, gitu tapi kan. nggak harus sudah menikah atau nggak harus Iya, mau iya. menikah. Pasangan. Even singles ini bagus banget. Ya, Ya. jadi untuk mungkin kayak checklist gitu ya, Ya, kan? ya. Nah, oke. About prinsip conscious marriage, gue mau baca ada this really interesting point. Prinsip nilai conscious marriage adalah values based partnership. Keduanya mengedepankan kesetaraan dalam mengelola rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya, artinya tidak boleh terjadi ada relasi kuasa. Betul. Oke. Dan gue merasa tidak di apa ya? Kita selevel. Kita selevel in terms of emotional ya. In terms of bringing up the kids. Maybe not financially, but secara emosi kita setara. Oke. Nah, ini ada 5 kebutuhan psikologis manusia yang mendasar yang gue pengen nanya sama lo dan lo tanya ke gue. Apakah kita sudah terpenuhi? Oke. Di sini ada 5 points yang gue akan tanya ke Ruben dan dia juga akan tanya ke gue. Nggak usah semuanya, satu aja. Oh, Oke. semuanya. Semuanya. Oke. 5 kebutuhan psikologis. Nih, manusia pada dasarnya membutuhkan 5 poin ini untuk menjadi bahagia, apalagi di dalam pernikahan. Oke, salah satunya adalah, gue baca 5-5-nya aja. Kebutuhan untuk dicintai. You feel love? Yes. Yes, I do love. Kebutuhan untuk dipahami. Yes. Kamu merasa dipahami? Most times, tapi I think it's a work in progress. Yes, Kan? that's true. Feeling understood. I feel understood most of the time. Although there are moments where still frustrated sama dia, but that's okay. There's room for progress. Kebutuhan untuk merasa bernilai. Jadi lo tuh merasa valued nggak? Do you feel valued Yeah. as a man, as a husband, as a partner, as a Yeah. friend? Yes. Yeah. Yes. Kebutuhan untuk dihargai. Feeling respectful. Yes. Yes, me too. Kebutuhan rasa aman. Ya. Yes. Yes. So, alhamdulillah kita udah jalan 10 tahun, kita bisa take all this, and that's why gue bisa bilang I'm happy until today. Ah. And then gue mau nanya terakhir Gitu ya. sebelum kita udahin, we have 5 more minutes guys. Ini benar-benar interesting banget sebenarnya. Yang lagi nih. Okay, we have one more. Okay. Mungkin ini banyak banget soalnya. Oke. Ada pertanyaan terakhir yang gue mau nanya ke Ruben. Aku merasa dipahami jika Aku merasa dipahami jika say it out loud. Aku merasa dipahami jika oh my god. Aku merasa dipahami jika kalau kamu tahu oh this is hard. Make it simple. Ya, aku merasa dipahami ya. Ya. Aku merasa dipahami jika kamu bisa mengerti, Kebutuhan kamu. ya bukan hanya kebutuhan, mungkin lebih mengapresiasi, like how. Kamu seneng nggak kalau aku puji gitu? Kalau aku bilang, Oh, yeah, "Ben, of thank you course. so much, like you're Of course. it's amazing, like how you did that." Of course. Kamu seneng kalau dipuji? Tapi it needs to be genuine and authentic ya, maksudnya Of course. nggak usah berlebihan juga. Nggak lebay, Yeah. ya nggak lebay. Jadi, I think it's good. yeah. But do you think I have been genuine in Of course. praising you? Ya, ya. Yeah. Terutama makanan gua kalau gua masak benar-benar kayak enak. Yeah, I'm thankful for that. Yeah, I'm very blunt but very genuine in praising my husband, and I think that's also one of the key factors in a happy relationship. You praise each other, ya. Like Ruben suka gimana? Suka muji gitu kan. Nah, tapi anyway,
sebelum gue tutup, ada salah satu kebiasaan yang gue bisa sharing sama kalian sebelum kita udahan. Ini udah tinggal dikit lagi. And I think itu juga poinnya ada di buku ini. Is Apa? I always ask about your day That's true. every day. Ya. So we always ask about each other's day gimana? every day. Walaupun kita udah setahun working from home, gue ngeliat lu setiap jam Yes. juga. Yes. I think it's just a ritual, ya kan? Ya, jadi setiap kita huddle lagi di kamar atau di sofa, gue selalu nanya sama Ruben, how's your day, Ben? Like you look really tired, or Thank you you. look, or how's your day? Like how's your meetings? Karena Ruben kan selalu meeting gitu kan, and I wanna know, like I really wanna know, kan gue Yeah. asal nanya, I really wanna know how he is. Because it affects the rest of the night, whether kita bisa ngobrol lagi, whether kita bisa nonton Netflix, whether kita bisa istirahat aja, whether kita bisa, I don't know, do some together moments gitu. Dan I think for all couples out there, it's very very important that you check on each other. That's Karena when we're busy, kita terlalu caught up with ourselves, with our daily schedule, sehingga kita lupa checking up on our partner. And it's one thing that I hope we continue doing it. Amen. Amen. I hope we continue doing it, and I hope you will always ask me how I am, I will. how I look. Oh, I look good. You look very beautiful today. And then how he feels, and just do it. It's I think it's probably one of my best tip for you. And terakhir ada interesting quote yang gue mau tutup. Oke, dengerin dulu. Perfection in marriage, as in everything else in life, should be seen not as a still photograph and not as a plateau, but as a continuous movement in a forever unfolding direction. Movement accompanied sometimes by struggle, but movement also holding a promise of great heights to be attained. Wow, that's So beautiful. intinya, you grow and you change, you grow and you change, you grow and you change. And that's the whole point of a conscious. Marriage. Love you, babe. So that's it dari kita. Thank you. Mudah-mudahan gue bisa save ini IG live, jadi yang nggak nonton bisa nonton. Yeah. Yes. And we wanna thank you everyone yang udah joining us. Lumayan ramai 230. Minta maaf kalau ada banyak pertanyaan yang Bukan nggak ada pertanyaan, memang nggak ada pertanyaan yang dijawab. Ada pertanyaan, iya banyak pertanyaan nggak kebaca gitu Yeah, ya, yeah. karena kita terlalu seru. Yeah. Banyak komen juga, and thank you so much. There are sahabat-sahabat kita di sini Thank you yang for tahu watching. banget cerita kita betapa dramanya dulu ya. Tapi sekarang it's worth it kan, drama kalian itu dulu. Thank you guys. We hope you stay safe. We hope you stay healthy. And And yeah, all the best with your. don't forget, buku ini bisa dibeli di Bright Dep ya. Contact the Bright Dep langsung sekarang, mumpung masih ada PO-nya. Harganya lebih murah 135.000. Nanti setelah itu harganya menjadi 145.000. But it is worth it. It is a Bible. It is gonna be a Bible. Yang belum nikah, sudah pernah menikah, masih single, this book is for you. Okay, bye. Bye.